Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel gue Sang Sulengger dalam kisah-kisah misteri yang tentunya gue alami sendiri. Gue ceritakan kembali biar kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang gue ceritakan nanti. Kisah ini juga gue alamin kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Pada video gue yang pertama juga itu kejadiannya di tahun-tahun itu juga. Nah ini gue alamin ceritanya begini. Gue kena sip malam lagi kan, sip malam terus nih kejadiannya di sip malam terus nih. Jadi apa yang gue alamin? Jadi gue di situ satu lokasi gue harusnya berdua kan. Nah gue harusnya berdua. Nah jadi singkat cerita temen gue ini pengen buat kopi dulu, ceritanya tuh sebut saja namanya Henry gitu loh, sebut saja namanya Henry ya. Teman gue Henry ini mau ngopi dulu kan, seperti biasa ya gue jalan aja duluan karena lokasi itu kan istilahnya lokasi gue gitu loh, lokasi udah biasa gue siang malam ada di tempat itu, di kerjaan itu. Jadi ini lokasi udah nggak asing istilahnya. Nah pada satu sebetulnya ini udah menjelang subuh, sebetulnya udah menjelang pagi, kira-kira jam jam 3-an deh, kira-kira jam 3-an. Nah temen gue kan gue ajak, ayo Rek situ ke selatan, namanya kan ada lokasi itu kan ada utara dan selatan gitu. Jadi di lapangan golf juga ini kejadiannya, karena gue tadinya kan kerja di situ, sama seperti yang video pertama. Ini ceritanya sekitar jam 3 nih kan, jam 3 teman gue ajak, ayo deh ke selatan gitu. Udah Yan, berangkat aja duluan. Kebetulan gue dipegangin itu yang ditolki namanya kan HT itu kan, kalau di lapangan biasa kan bawaannya ya, kalau zaman HP ya mungkin pakai HP kalau yang punya HP kan, kalau ini kan lebih gampang komunikasi pakai HT juga kan. Jadi singkat cerita gue jalan lah sendiri, gue nggak ada pikiran ini dan itu, karena gue juga nggak ngopi kan pagi, paling minum air hangat kan gitu. Nah lalu berangkat tuh gue ke situ. Nah itu kan di hall by hall itu kan gue laluin kan, gue melingkar dulu tuh, gue melingkar sendiri nggak ada apa-apa memang. Nah terus ada kan namanya tempat peristirahatan pemain itu kan, hall by hall itu biasanya ada semacam kayak gitu, apa ya namanya, bukan minibar ya, apa ya, seperti kayak pos gitu, semacam pos gitu atau salter dah namanya. Nah salter namanya, itu salter tuh dibuat seperti pos. Jadi kalau pemain capek atau pemain mau nungguin gantian sebelum mereka dapat giliran mukul tuh, mereka biasanya duduk dulu di situ gitu, nyempatin. Atau ada juga yang langsung gitu, terserah sih mereka. Nah gue waktu itu karena gue tunggu temen ini, biarin aja dia ngopi dulu kan gitu, mendingan gue sendiri ke situ. Hitung-hitung kan jam 3 sampai jam 5 atau sampai jam 6 kan, gue kan bisa nyelempang dikit gitu, maksudnya mau bebaring-baring gitu dikit kan. Nah lalu setelah tadi gue muter itu, gue 9 hole muter kan. Nah lalu gue mulai tuh nyenderin motor. Kebetulan kalau disejajarkan bangku salter dengan jok motor itu hampir-hampir berimbang. Jadi gue bikinlah itu motor agak miring dikit kan, miring dikit. Nah maksudnya buat naruh kepala gue gitu, biar agak empuk gitu dikit, karena salter ini tuh itunya bale-balenya itu kan dari kayunya kayu lumayan keras gitu. Jadi gue sindirin tuh motor. Nah gue sindirin motor. Nah gue pakai jaket kan, karena masih pagi dingin kan, pakai biasa lah namanya kena sip malam tuh pasti uh, apa nggak lepas dari jaket. Nah waktu itu gue juga pakai jaket gue juga lumayan tebal. Nah terus baru gue naruh kepala begini kan, teng, ya orang belum
lupa ya. Kalau namanya lupa mungkin ini ya ngigo ya, mungkin kalau kata orang. Ini gue nggak ngigo, gue sadar kuping masih main. Nah terus baru naruh kepala begini, belum lupa, baru naruh. Kira-kira hitungan 1, 2, 3, 4, 5 ini tak. Wih, kaget dong gue. Siapa yang nepok ya? Gue lihat-lihat gini, tengok-tengok ke kiri kanan nggak ada orang, gue tengok ke belakang nggak ada orang, tapi gue yakin, gue pikir tuh jangan-jangan teman gue ini mainin gue. Gini tuh asli tuh, yang namanya jaket tuh rasanya kayak tembus, kayak nggak pakai jaket gitu, tak itu dingin, tangannya tuh yang nepok tuh dingin. Gue pikir teman gue si Henry itu yang nepok. Gue senter gitu, kebetulan gue bawa senter, nggak ada. Gue senter gitu nggak ada. Gue panggil pakai hati, Ri, lu di mana? Udah tenang aja ya di situ, gue masih ngopi nih, masih panas kopinya. Tuh, ternyata dia masih di club house namanya. Gue udah di hall, baru gue agak merinding tuh situ sedikit ser gitu tuh. Namanya bulu ini apa, bulu kuduk tuh berdiri tuh ser gitu. Nah, gue nggak takut sih, enggak, cuman penasaran aja itu yang nepok gue itu apa gitu. Lalu gue menjem tuh mata sambil baca-baca gitulah. Sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca, 4 kali baca, ya gue baca sebanyak banyaknya kan, sambil gue fokuskan tuh di sini, sambil baca gue fokuskan tuh semua kesadaran tuh ada di sini. Remeng-remeng gitu, remeng-remeng tuh kelihat itu yang namanya perempuan. Ini wujudnya wujud perempuan, gendong-gendong anak kecil gitu. Nah lo tahu kan kalau yang gendong-gendong anak kecil itu identik sama apa gitu, rambutnya gitu. Sama seperti yang gue ceritain di video pertama itu, rambutnya rada-rada gini, mukanya nggak kelihatan, dia gitu kayak bayangan jalan gitu, tapi gue udah lihat bentuknya itu perempuan. Nah di situ itu akhirnya dari situ apa ya, kejadian itu memberikan gue pelajaran bahwa di mana tempat sebelum kita masuk ke situ satu lokasi, walaupun itu tempat kita itu sudah biasa kita berada di situ, kalau bisa ya lu baca-baca deh. Nah gitu maksudnya, artinya kenapa lu mesti baca-baca banyak doa yang lu punya atau rapalan-rapalan, terserah lah lo, yang penting menurut keyakinan lo baca, maksudnya biar tidak digangguin seperti itu, kira-kira begitu ya.